Misteri mayat wanita berselimut di Banjar, Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Polda Jawa Barat hari ini menggelar prarekonstruksi di beberapa lokasi, termasuk di salah satu penginapan dan penemuan mayat. Prarekonstruksi terpaksa digeser ke Polsek Banjar lantaran lokasi penemuan mayat ramai dengan warga. Di Reskrimum Polda Jawa Barat bersama Polres Banjar Sabtu siang menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan karyawati muda yang ditemukan terbungkus selimut di Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat Minggu pekan lalu. Diketahui dari prarekonstruksi, korban dan 3 orang pelaku sempat menginap di salah satu penginapan di wilayah Ciamis. Salah satu pelaku yakni Devara Putri Prananda merupakan seorang caleg DPR RI yang menjadi otak pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Korban yang merupakan karyawati itu dibunuh di wilayah Sentul, Bogor. 3 pelaku kemudian membawa korban di dalam mobil hingga akhirnya dibuang di Neglasari, Kota Banjar. Pelaku pembunuhan lainnya Didot Alfiansyah yakni pacar korban dan memiliki hubungan asmara dengan pelaku Devara. Saat ini yang dilakukan adalah rekonstruksi dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar terkait dengan perkara atau kasus pembunuhan yang mayatnya dibuang di belakang patung gajah Neglasari, Banjar. Devara dan Didot menyewa pembunuh bayaran bernama Reza dengan upah sebesar 50 juta rupiah. Proses prarekonstruksi ini mendapat perhatian ratusan warga yang penasaran datang ke lokasi. Dari Bandung dan Banjar, Jawa Barat, Cepi Kurnia, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kita akan memperbarui informasi terkini terkait dengan kasus pembunuhan yang menewaskan 1 orang wanita bersama dengan Dirkrimum Polda Jawa Barat. Sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Surawan. Selamat sore, Pak Surawan. Selamat sore, Mbak. Pak Surawan, bagaimana kemudian dengan perkembangan kasus ini yang menewaskan 1 orang wanita dan sudah diketahui ada 3 pelaku yang sudah ditahan? Ya, baik. Jadi saat ini kan kita sudah melakukan pengungkapan terkait dengan awalnya kan penemuan mayat di daerah Kabupaten Banjar, kemudian dari penemuan mayat itu kita kembangkan, mendapatkan identitas, dan dari situ kita menelusuri pelaku-pelakunya. Dan kita sudah berhasil menangkap pelaku sebanyak 3 orang, di mana TKP pembunuhannya memang berada di daerah Kabupaten Bogor. Oke, Pak, sudah diketahui motif pembunuhan saat ini apa sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita lihat motif memang antara Didot, Devara dengan korban ini kan memang mereka ada hubungan asmara. Kemudian dari DA ini mengendaki ya mungkin namanya cemburu, maunya hanya 1 orang saja yang menjadi pacarnya Didot begitu. Baik, artinya 3 orang ini menjalin asmara secara waktu bersamaan atau memang ada motif cemburu apa seperti apa, Pak? Lebih jelasnya. Ya, jadi mereka bertiga memang menjalin asmara bersamaan, namun dari tersangka Devara ini kan mengendaki kalau memang Didot senang sama dia ya hanya 1 saja. Yang 1 tidak boleh ada di muka bumi, seperti itu kira-kira penyampaiannya. Baik, untuk salah satu pelaku yang bernama Devara ini diketahui apakah betul, Pak, merupakan anggota DPRD? Atau caleg DPRD maksud kami? Bukan, kita belum dapat konfirmasi terkait itu. Nanti kita akan cek ke KPU juga apakah yang bersangkutan memang benar merupakan caleg dari salah satu parpol. Kita masih belum dapat konfirmasi ya. Oke, artinya masih belum diketahui, dikonfirmasi begitu ya, Pak, ya, bahwa Devara ini adalah caleg atau bukan? Ya, nanti kan kita konfirmasi ke KPU maupun ke partai yang bersangkutan. Baik, bagaimana kemudian peran dari kedua pelaku, Pak? Karena diketahui 1 pelaku ini merupakan pembunuh bayaran atau pembunuh sewaan ya, Pak? Ya, jadi dari 2 orang ini antara Devara dengan Didot, mereka berusaha mencari orang yang mau melaksanakan pembunuhan terhadap korban. Nah, ditemukanlah mereka itu MR atau Muhammad Reza ini. Awalnya Muhammad Reza tidak mau, namun karena bersangkutan juga terlilit hutang begitu, jadi dijanjikan uang 50 juta, kemudian MR mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh Didot dan Devara.
Oke, artinya ini pembunuhan yang sudah direncanakan selama berapa lama, Pak? Atau apakah aksi ini dilakukan secara spontan atau dalam satu hari? Jadi perencanaannya itu antara Didot dengan Devara, kemudian mereka berusaha mencari orang yang mau melaksanakan eksekusi, itu dilaksanakan kurang lebih 1 minggu sebelum dilakukan eksekusi. Kemudian disanggupi oleh MR sehingga dilaksanakanlah eksekusi pada sekitar tanggal 20 Oke, untuk Februari. pelaku yang mengeksekusi ini apakah memang cuma hanya satu orang saja atau sampai saat ini polisi masih terus menelusuri ada kemungkinan penambahan pelaku yang mengeksekusi, Pak? Jadi pelaku yang mengeksekusi memang satu orang, itu MR atau Muhammad Reza. Itu dilaksanakan di daerah Sentul yang sebelumnya di mana korban dibawa ke ada tempat warung di sana untuk ngopi, kemudian dari tempat itu sekitar jam 18.00 mereka bergeser, sekitar jam 21 mereka bergeser dengan posisi Didot sebagai pengemudi, kemudian Devara korban duduk di samping pengemudi dan eksekutor berada di belakang jok belakang. Kemudian Didot pura-pura buang air kecil, dari situlah dilaksanakan aksi oleh MR dengan mencekik leher daripada korban menggunakan ikat pinggang yang memang sudah berada di dalam kendaraan. Oke, baik. Jadi pada saat hari eksekusi tersebut, ketiga pelaku sama-sama bersamaan juga ada di TKP begitu ya, Pak ya? Pada saat eksekusi itu hanya 2, itu Didot dengan Muhammad Reza. Bertiga dengan korban saja. Oke. Nah setelah korban diketahui, ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, jadi korban setelah diketahui meninggal dunia, kemudian dibawa ke Jakarta, sempat menginap di sana 1 malam, menjemput Devara. Kemudian mereka berusaha mencari tempat untuk membuang korban, dibawalah mereka ke Cirebon sampai dengan Kuningan. Di sana mobil mereka mogok, kemudian sempat dinaikkan ke towing sampai dengan di daerah Banjar. Kemudian di Banjar itulah mobil ditaruh di bengkel karena memang harus menginap di bengkel. Malam harinya mereka berusaha membuang jenazah korban ke dekat bengkel hingga keesokan harinya ditemukan oleh warga masyarakat. Baik. Bagaimana kemudian penelusuran dari pihak kepolisian sampai akhirnya bisa diketahui ada 3 orang pelaku ini? Apakah memang 3 pelaku ini sempat melarikan diri atau memang tetap beraktivitas di tempat masing-masing, Pak? Jadi berawal dari penemuan mayat itulah kita berusaha menemukan identitas daripada korban, kemudian kita ketahui dari sidik jarinya itu ternyata yang bersangkutan adalah seorang perempuan bernama Indriana Dewi Eka Saputri. Dari situ kita kembangkan alamat yang bersangkutan, kita menemukan keberadaan orang tuanya dan memang benar bahwa itu adalah putri mereka. Dari situ kita dapat petunjuk bahwa korban dibawa oleh kekasihnya, pamitnya hanya jalan-jalan ke tempat rekreasi. Kemudian kita kembangkan lagi, dari situ kita mendapatkan 3 pelaku, di mana 2 sebagai perencana dan 1 sebagai eksekutor. Ketiganya ditangkap di daerah Jakarta di Johor Baru. Baik. Dari fakta-fakta penelusuran polisi selama ini terkait dengan motif, Pak, apakah memang ketiga orang ini, baik 2 pelaku dan juga 1 korban, ini memang sudah ada percekcokan yang terjadi atau sebenarnya seperti apa, Pak? Kalau di antara ketiganya sebenarnya tidak ada percecokan, tapi saling mengetahui, mungkin antara korban dengan Devara mungkin saling mengetahui bahwa Didot memang memiliki 2 kekasih, sehingga dari Devara inilah menghendaki kalau memang mau kembali kepada dia harus 1 hilang dari muka bumi, begitu penyampaiannya kira-kira. Oke. Didot ini profesi sebagai apa, Pak? Dan bagaimana kemudian bisa mengenal para 2 wanita ini? Didot ini memang bekerja di salah satu perusahaan, memang sebelumnya juga pernah satu kantor dengan korban, gitu kira-kira. Baik. Namun dengan Devara memang beda kantor gitu. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini. Tapi terima kasih sekali lagi Kombes Pol Surawan sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara. Selamat sore, Pak. Selamat bertugas kembali.